Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Fatparudin dari kelas Tadris Bahasa Inggris B 2019. Nah, jadi pada middle test kewirausahaan ini, saya memiliki perencanaan berbagai usaha dengan modal ringan yang menurut saya cukup diperlukan pada masa depan di bidang elektronik, pendidikan, dan jasa ringan yang dapat saya kerjakan. Wirausaha tersebut dapat dibilang berpenghasilan ringan dan tidak memakan waktu yang banyak, namun dapat menjadi besar jika ditekuni dan berhasil atau dikerjakan bersama pekerjaan wirausaha lainnya. Intinya adalah tetap konsisten, inovasi, dan memerhatikan dan mengikuti tren dan perkembangan zaman. Nah, pertama-tama adalah saya akan melakukan guru les online atau privat. Guru les online dan privat cukup diminati di kota-kota besar. Ya, salah satunya adalah di Banjarmasin, Banjarbaru, dan sebagainya. Nah, pada les online ini saya akan berfokus pada bidang bahasa Inggris, komputer, dan tadarus Al-Quran. Berikut adalah langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam menjalankan kewirausahaan ini. Nah, pertama, mempersiapkan rancangan pembelajaran untuk masing-masing tingkat dasar, SMP, SMA, dan bahkan umum. Yang kedua, mencari dan mempersiapkan media untuk pembelajaran, seperti mempersiapkan buku, papan tulis kecil, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, pemasaran. Nah, pada pemasaran ini yang perlu dilakukan adalah membuat pamflet yang menarik dan menyebarkannya ke tempat berupa media online seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, website, dan lain-lain. Nah, jika sudah mendapat konsumen, kita dapat berdiskusi dengan konsumen tersebut tentang pengaturan kursus mereka seperti waktunya dan bidang apa dan sebagainya. Dan terakhir, jika nantinya sudah berkembang, tidak menutup kemungkinan untuk mendirikan tempat kursus dan cabangnya, serta mempekerjakan guru lain untuk mengajar, baik untuk privat, online, atau tempat kursus itu sendiri. Nah, kemudian selain tempat kursus, tentunya masih ada waktu senggang untuk melakukan wirausaha lain, seperti menulis blog atau membuat video di YouTube, yang jika kita konsisten juga dapat menekuninya. Kita bisa mendapatkan sponsor yang bisa menghasilkan uang, khusus untuk saya, yaitu tentang hal-hal yang berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang bahasa Inggris dan sedikit bidang lain seperti komputer dan macam-macam ilmu keseharian yang berguna lainnya. Nah, pertama untuk membuat blog yang kita lakukan cukup sederhana, yaitu pertama siapkan akun Google untuk menulis blog, siapkan rancangan yang ingin ditulis, lalu mulailah menulis di blog tersebut. Nah, usahakan blog tersebut dibuat semenarik mungkin, seperti meletakkan gambar, membuat background yang lebih berwarna. Dan apabila setelah kita dapat menyebarkannya, kita dapat memakai sosmed kita untuk menyebarkan link tersebut. Dan lalu untuk pembuatan YouTube, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, seperti siapkan bahan yang ingin disampaikan di YouTube. Kemudian buat videonya, usahakan buat semenarik mungkin, sama halnya seperti blog, seperti editing yang dapat membuat mata penontonnya lebih nyaman, dan juga perhatikan kualitas video serta audio. Dan yang terakhir, kita cukup menyebarkan linknya di medsos-medsos yang kita miliki, seperti halnya blog. Dan terakhir, selain hal-hal di atas tadi, menurut saya masih banyak ada waktu luang lainnya yang menurut saya dapat saya kerjakan untuk wirausaha saya, seperti menyediakan jasa ketik dan translasi.
Namun, untuk menekuni bidang ini tentunya saya juga harus lebih giat memperdalam kemampuan writing saya. Untuk menjalankan wirausaha ini menurut saya tidak jauh berbeda dengan halnya prosedur membuat YouTube dan blog. Yaitu prosedur tentang terjemah dan jasa mengetik dapat dilihat seperti berikut, yaitu buat pamflet tentang rincian harga dan sebagainya. Misal 10.000 per halaman, koper tidak termasuk, atau sekian rupiah per 1.000 kata, dan informasi lainnya. Lalu sebarkan di medsos yang kita miliki. Kemudian kita hanya perlu menunggu konsumen, dan jika sudah ada konsumen yang menanggapi, kita dapat berdiskusi tentang konsumen, tentang detailnya mau bagaimana. Kemudian kita cukup kerjakan dan selesaikan. Lalu minta konsumen untuk melakukan cek. Bila ada yang kurang memuaskan, kita dapat melakukan revisi, dan jika memuaskan, kita dapat menerima uangnya. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi